Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semua baik? Puji Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Daniel yang sudah kita dengarkan. Ibadah yang pertama tadi disampaikan Pak Pendeta. Kita mulai, saya mengambil firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Tidak jauh. Dan kita membaca ayat ini silih berganti. Jemaat Tuhan baca ayat yang genap, saya baca ayat yang ganjil. Mulai dari ayat yang ke-19. Ada di layar ya. 1, 2, 3 saya akan membaca, nanti jemaat Tuhan ayat 20. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Jemaat. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Bersama-sama 1, 2, 3 ya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan tema bagi kita adalah memuji dan memuliakan Allah. Diambil dari ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kemuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku segala sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau yang telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Saya memberikan tema ini dengan ayat dasarnya dari ayat yang ke-23. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan selalu kita mengatakan aku akan memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Tapi hari ini saya memberikan tema bagi kita memuji dan memuliakan Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Dari keempat ayat ini kita dapat melihat bahwa dijelaskan kriteria atau daripada sifat-sifat Allah itu kepada kita. Bagaimana Allah yang disembah oleh Daniel ini, dia sangat berdaulat atas hidup manusia. Dan oleh karena itu kita melihat daripada tujuan kitab Daniel ini disampaikan kepada umat Tuhan, supaya kita diberitahukan tentang Allah itu yang berkuasa atas hidup manusia ini. Dia yang berotoritas penuh. Dia dapat mengendalikan semua rencana manusia, pikiran manusia, bahkan pengetahuan orang manusia ini yang sangat pintar. Tetapi Tuhan lebih pintar daripada manusia. Dan oleh karena itu kita melihat daripada apa yang dilakukan Daniel ini. Ada hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa alasan saudara yang paling kuat ketika saudara mau memuji dan memuliakan Tuhan? Apa alasannya? Alasan kita untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan itu apa alasan kita yang paling kuat? Daniel dapat memuji dan memuliakan Tuhan kalau kita lihat bacaan kita hari ini di ayat yang ke-23, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Memang Tuhan berikan kepada dia hikmat dan kekuatan. Maka dia memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga ada hal-hal yang kita lihat. Kenapa saya harus memuji Tuhan? Kenapa saya harus memuliakan Tuhan? Pertanyaan itu sering harus kita pertanyakan kepada kita. Kenapa saya harus menerima Tuhan? Kenapa saya harus percaya Tuhan? Ya.
Kalau alasan yang paling kuat di dalam hidup kita, bahwa karena kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita bisa dapat mengatakan, saya akan memuliakan Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup seperti Daniel ini yang masih muda, ketika dia di rumahnya dengan keluarganya, dia punya pengalaman. Ya, pengalaman rohani di dalam keluarganya. Jadi justru itu dia punya prinsip hidup. Di pasal 1, tidak ada negosiasi dengan apapun, dia punya prinsip di dalam kebenaran, berpegang teguh kepada firman Tuhan di dalam imannya. Dan oleh karena itu sebagai jemaat Tuhan, bagaimana langkah-langkah kita untuk kita tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Suatu hari saya bertanya kepada anak muda, terus apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu buat untuk kamu dapat memuji dan memuliakan Tuhan? Lalu anak muda ini berkata, ya saya memuji Tuhan ya dengan kehidupan saya sehari-hari. Ya, dapat dengan memuji, dia dapat melayani seperti di gereja begini. Ya, itu bagian daripada hidup bagaimana kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita bisa memberikan semuanya untuk kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, coba kita melihat ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Dalam komentari dari beberapa penafsir, ya, dijelaskan di sana bahwa mimpi dan penglihatan itu ada tingkatannya. Kalau hanya mimpi itu dianggap itu masih level yang paling bawah. Tetapi penglihatan itu level yang paling tinggi. Jadi oleh karena itu dijelaskan di sini Tuhan menyingkapkan kepada Daniel itu melalui penglihatan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Dan ini yang menjadi bagian kita. Sesuatu yang kita lihat ada kesulitan seperti Pak Pendeta tadi pagi sampaikan kepada kita. Ada hal-hal memang kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang harus respon kita? Harusnya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Saya memberikan ada 2 contoh. Yang satu seperti Yunus. Yunus meskipun dia belum mengalami yang namanya dia langsung keluar daripada perut ikan, dia sudah memuji Tuhan di dalam perut ikan itu. Yunus belum sampai dikeluarkan dan dimuntahkan ikan, dia sudah berdoa dan memuji Tuhan di dalam perut ikan. Ya. Lalu yang kedua adalah Ayub. Ayub itu juga begitu. Allah berdaulat atas hidup orang. Meskipun di satu sisi Ayub dia mengeluh terhadap Tuhan. Dia dikatakan di pasal pertama adalah dia orang saleh, dia orang benar. Tapi dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Anak-anaknya, ya, bahkan istrinya menghujat dia. Bahkan dikatakan dia gila. Ya memang susah. Tetapi itu pun akhirnya di pasal 39 sampai 42 akhirnya Ayub sadar bahwa hidup ini memang Tuhan berdaulat. Ya. Saya mau buat seperti apa hidupmu ya terserah saya. Saya yang punya hidup, kamu harus ngikut saya. Dan oleh karena itu bukan fokus kepada kita tetapi fokus bagaimana hidup kita itu dapat memuliakan Tuhan. Ya. Kalau kita bertanya banyak hal di dalam hidup kita yang sering kita tanyakan. Bagaimana saya harus memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu ya seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dia menyaksikan betapa besarnya Tuhan itu. Di ayat 20 berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya kekal. Nama Allah di sini tidak disebutkan nama Allah di sini yang kalau kita temukan di dalam Alkitab kita itu Tuhan besar ya, YHWH. Sampai pasal yang ke-9 baru kita temukan dia tulisan YHWH. Tapi ini mengarah kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Termasuk Daniel.
Ya, apa yang mereka sembah itu dia memperkenalkan kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu daerah Babilonia. Tuhan mau memperkenalkan sampai pasal yang ke-12, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia mau memperkenalkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita sebagai orang yang percaya mau memperkenalkan Tuhan kepada orang lain melalui hidup kita, ketekunan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan? Justru di situ kita memperkenalkan Allah yang kita sembah, tidak seperti Allah-Allah yang lain. Itu bagian daripada kita sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Daniel dinyatakan di sini adalah iman dinyatakan di dalam doa. Ya. Yang pertama, Daniel menjawab dan berkata, biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan selama-lamanya karena hikmat dan kekuatan adalah miliknya. Dan dialah yang mengubah waktu dan zaman. Dialah yang mencatat raja, memecat raja dan menegakkan raja. Dia yang memberikan hikmat kepada orang bijak dan pengetahuan bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita, bagaimana orang dapat memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan? Dengan cara berdoa, berseru dan berpasrah kepada Tuhan. Ya. Dan oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus berdoa, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Di ayat yang ke-21, dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tak tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Jadi ketika kita tahu bagaimana kita harus memuliakan Tuhan, seperti Daniel, ada reaksi Daniel di situ. Ketika Tuhan menjawab dia, reaksi pertama Daniel bukan lari kepada raja atau kepada yang lain. Dia cerita kepada yang lain, bukan. Tetapi dia langsung datang kepada Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia harus pertama kali berterima kasih. Sama seperti di dalam perjanjian baru, ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Lalu ke-9 orang ini ketika sudah disembuhkan, hanya 1 orang yang langsung dapat berterima kasih kembali kepada Yesus dan berterima kasih mengucap syukur sama Tuhan. Yang lain ini lupa diri. Siapa yang menyembuhkan mereka? Begitu juga dengan apa yang dialami oleh Daniel. Ketika dia tahu bahwa dia minta kepada Tuhan, Tuhan yang menjawab dia enggak langsung, hore saya sudah mendapat hikmat begini. Lalu dia merasa sombong, itu karena kekuatan dia, atas kepintaran dia, atas kebijaksanaan dia. Tidak. Tetapi dia tahu kemuliaan itu harus dikembalikan kepada siapa? Yaitu dia memuji Tuhan yang memberikan itu semuanya. Dia memperkenalkan sifat-sifat Allah kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu daerah Babilonia, termasuk raja itu sendiri dan orang-orang yang berhikmat yang dianggap pandai. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan sifat-sifatnya. Dia memiliki kebijaksanaan dan kekuatan. Kalau kita percaya Tuhan memiliki kekuatan dan kebijaksanaan, maka kita percaya Dia juga bisa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita. Ya. Oleh karena itu kita dapat memuji Dia dan memuliakan Dia. Dari setiap apa yang kita dapat, kebijaksanaan, pengetahuan, kita akan memuji Dia, kembalikan kemuliaan bagi Dia. 2, Dia di situ mengubah waktu dan zaman. Siapa yang dapat mengubah waktu? Hanya Tuhan. Ya. Oleh karena itu setiap zaman berubah. Setiap waktu ini kita tidak bisa dapat mengendalikan. Tetapi Tuhan dapat mengendalikan.
pemerintahan demi pemerintahan, pemimpin demi pemimpin, ya. Tetapi Tuhan bisa mengubah itu semua kalau kita percaya kepada Dia. Dia menghapus dan menetapkan raja. Daripada mimpi ini dijelaskan sampai pasal yang terakhir, itu menjelaskan ada beberapa komentari menafsirkan ada pemerintahan-pemerintahan setelah Babilonia, lalu sampai kepada Media Persia. Daniel itu dia tetap sampai kepada 3 kerajaan dia memimpin. Yang lain sudah silih berganti, tetapi itu merupakan gambaran bahwa kerajaan Tuhan akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Ya, kalau kerajaan dunia ini ya silih berganti, tetapi kerajaan Tuhan dan gereja Tuhan akan tetap kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia memberikan hikmat dan pengetahuan. Dia berikan kepada kita. Kalau kita minta kepada Dia. Kita yang kurang berhikmat, kita yang kurang pengetahuan, kita minta kepada Dia. Tidak kepada yang lain. Kepada dosen ya mungkin bisa diajar kita. Tetapi untuk minta hikmat, hanya kepada Tuhan. Dia mengungkapkan hal-hal yang mendalam dan tersembunyi. Ya, Dia yang mengungkapkan itu. Tidak bisa kita meminta kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan sajalah Dia memberikan dan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Tuhan. Kalau di dalam diri kita, seperti di dalam kitab yang kita baca di pasal 2 ini, banyak orang-orang pinter, ya. Termasuk ketika kita bermimpi, tanya orang mimpi saya apa, pasti nggak ngerti, kita nggak tahu. Bahkan kita sendiri ketika bermimpi bangun-bangun sudah lupa, nggak ngerti apa mimpi kita, ya. Tetapi sesuatu yang tidak kita ngerti Tuhan pun tahu. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang ada di dalam kegelapan, termasuk masa depan. Bahkan kitab Daniel ini dikatakan adalah kitab apokaliptik. Apokaliptik itu adalah kitab yang menjelaskan sesuatu yang rahasia, ya, tetapi diungkapkan, disingkapkan rahasia itu daripada rahasia yang tidak kita tahu tapi disingkapkan. Dia berikan artinya. Kita nggak ngerti tapi diberikan artinya melalui penglihatan, diterjemahkan melalui hidup orang lain. Kita nggak ngerti tapi melalui orang lain diterjemahkan. Seperti dari Daniel ini. Karena Tuhan ada maksud dan memberitahukan bahwa Allah itu satu-satunya yang harus disembah. Begitu juga dengan kehidupan kita bagaimana? Saya mau tekankan bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita yang sudah kenal Tuhan, yang sudah percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan, bagian kita adalah memperkenalkan diri Allah kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menceritakan bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Ceritakan bagaimana kemuliaan Tuhan berkarya. Dan itu dapat mengubah hidup orang untuk percaya kepada Dia. Termasuk kepada Raja Nebukadnezar ini. Akhirnya dia mengakui bahwa Allah yang disembah Daniel, Allah yang maha tinggi, Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Akhirnya dia pun memuji. Kita juga bagian kita sebagai jemaat Tuhan memperkenalkan Allah yang kita sembah kepada orang lain, keluarga kita, saudara kita, untuk menceritakan betapa besarnya Allah yang kita sembah. Amin. Mari kita berdoa.